Halo Akan, jumpa lagi bersama saya. Untuk kesempatan kali ini saya ada receiver Nex Parabola terbaru. Ini adalah Mola Nex Parabola Combo. Di sini artinya Nex Parabola ini bisa untuk antena UHF digital, terus bisa juga untuk antena parabola yang gede atau yang mini ya. Oke, lanjut ya kan. Di sini Mola Nex Parabola ini merupakan sebuah receiver inovasi terbaru dari Surya Citra Media, itu yang mempunyai Nex Parabola ya kan. Nah, di sini Nex Parabola ini cukup inovatif sekali. Dia mulai gebrakan terbaru, receiver rekomendasi parabola, tetapi dia mengasih fitur tuner di bibit itu sehingga kita bisa menikmati layanan UHF digital ya. Ini satu-satunya di Indonesia yang pertama kali melakukan fitur seperti ini. Oke. Selain itu, saya pernah mereview dari Nex Parabola saat pertama kali launching di 1,5 tahun yang lalu. Nah, di situ saya melihat Nex Parabola itu banyak channel-channel yang dihadirkan dari TV satelitnya, mulai dari anak-anak, entertainment, olahraga, religi, dan lain-lain. Nah, ini cukup lumayan komplit. Sementara untuk tayangan FTV di sini artinya apa? FTV itu tayangan yang bisa kita tonton hanya menggunakan decoder Nex Parabola. Ini cukup lumayan banyak. Dan FTV itu artinya free to view. Kita bisa tonton secara gratis tanpa kita isi paket bulanan. Oke. Jadi di sini kalau kita kepengen melihat olahraga, entertainment, dan lain-lain yang lebih eksklusif, maka kita harus membeli paketan, dan di sini kita diberikan layanan yang cukup fleksibel dari Nex Parabola. Sekarang saatnya saya unboxing dulu untuk Mola Nex Parabola. Tapi sebelum saya unboxing, di sini saya jelasin beberapa fitur yang ditampilkan di boxnya ini. Yang pertama, support dengan parabola alias satelit, support dengan DVB-T2 alias antena UHF biasa, support dengan kodek video H265 HEVC, support dengan MP4, support dengan include USB 2.0, support dengan hybrid system. Ini untuk parabola mini bisa, untuk parabola jaring juga bisa, support Full HD High Definition, support WiFi, dan juga time shift. Oke, di sini juga ada stiker gratis 3 bulan paket all channel Nex Parabola Combo. Ya, oke, untuk bagian belakang di sini tidak ada spesifikasi lain. Oh, spesifikasinya ada di sini ya, fitur-fiturnya. Oke, ini banyak banget. Aku kalau baca nanti kelamaan untuk videonya. Langsung aja di sini saya unboxing untuk Mola Nex Parabola. Yang pertama, di sini ada remote control mirip seperti Nex Parabola pendahulunya. Berikutnya ada kabel RCA. Bagi pengguna TV tabung, silahkan pakai kabel RCA ini. Next, selanjutnya ada baterai A3 sebanyak 2 buah. Oke, selanjutnya di sini ada unitnya seperti ini. Oke, aku keluarin dulu untuk kertas dan juga mungkin ini kartu garansi ya. Oke, kartu garansi untuk Mola Nex Parabola selama 1 tahun garansinya. Berikutnya ada buku pemakaian, petunjuk pemakaian seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada receivernya alias unitnya seperti ini ya kan. Oke, cukup lumayan agak bongsor ya. Untuk bahan yang digunakan dari receiver Mola Nex Parabola ini full plastik, panel depan, panel belakang ini plastik, dan juga penutupnya di sini juga plastik dengan sirkulasi udara berada di atas, selanjutnya juga berada di bawah. Untuk samping di sini tidak ada sirkulasi udaranya. Berikutnya di bagian atasnya sini ditempelin stiker petunjuk aktivasi receiver Mola Nex Parabola. Nah, di sini kita bisa aktivasi
receiver ini menggunakan SMS, bisa menggunakan via web. Selanjutnya di sini juga terdapat stiker gratis 3 bulan paket all channel. Tentunya kalau sudah teraktivasi nanti all channel dari Next Parabola ini bisa kebuka semua ya kan ya. Berikutnya untuk bagian depan di sini ada tombol power, volume, channel, menu, oke. Selanjutnya di sini ada display dan di sini nggak ada apa-apa, cuma ada merek Next Parabola, DV bit S2, T2, 10 bit WiFi, Full HD, H265 alias HEVC. Oke. Sementara untuk bagian belakang di sini terdapat konektor untuk ke antena parabola alias ke LNB. Di sini ada konektor untuk jack antena UHF. Di sini selanjutnya ada konektor USB sebanyak 2 buah. Berikutnya ada konektor untuk HDMI. Bagi pengguna TV tabung silahkan memakai HDMI. Berikutnya di sini untuk port RCA berwarna hitam ini adalah digital audio output alias koaksial. Sementara untuk kuning, putih, dan merah ini untuk kabel RCA yang tadi ya kan, sesuaikan dengan warna untuk memasang di TV tabung atau TV LED. Tapi saran saya mendingan kalau LED mendingan pakai HDMI, gambarnya itu lebih tajam dan halus. Berikutnya ada saklarnya, jadi enak banget ketika kita mau mematikan receiver ini, tidak harus kita copot jack PLN ya kan ya, cukup memakai saklar ini aja. Berikutnya di sini ada kabel dan jack PLN. Oke, sekarang langsung aja untuk Next Parabola ini saya aktivasi dulu. Selanjutnya akan saya coba menggunakan antena UHF dan juga antena parabola yang sudah saya arahkan ke Telkom 4. Selanjutnya sebelum saya aktivasi, instalasinya itu cukup mudah sekali untuk Next Parabola Combo. Dan di sini untuk konektor ke antena parabola, dan ini kebetulan saya sudah ada kabelnya yang nyambung ke antena parabola yang sudah saya arahkan ke Telkom 4. Saya menggunakan antena parabola 6 feet. Nah, untuk bagi agan yang kepengen menggunakan parabola mini, silahkan arahkan ke satelit SES 9. Nah, di sini untuk panduannya sudah ada di channel saya. Tinggal ngikutin aja, mudah kok pasang antena parabola itu. Selanjutnya untuk konektor antena UHF langsung aja kita tancapin seperti ini. Untuk jacknya, karena saya memakai TV LED, saya pasangin menggunakan kabel HDMI seperti ini. Dan untuk bagian ujung kabel HDMI sana menuju ke televisi ya kan ya tentunya. Oke, sekarang saya coba ya. Oke ya kan, sekarang untuk decoder Next Parabola saya hidupin. Kita tunggu saja bootloadingnya alias tampilan awalnya itu seperti apa. Oke, seperti ini ya akan semua Next Parabola. Oke, di sini untuk Next Parabolanya ini sebenarnya sudah ada dari sananya. Untuk channel-channelnya udah ada bawaannya, untuk satelitnya ya kan ya. Nah, di sini seperti ini. Kenapa tidak bisa dibuka? Ini karena Next Parabolanya belum saya aktivasi. Dan kebetulan di sini aku pakai satelit Telkom 4 dan juga satelit SES 9 Next Kuben di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan coba aktivasi. Aktivasinya cukup mudah sekali. Hanya memakai handphone, kita wajib mendownload aplikasi Next Parabola seperti ini. Ini kebetulan saya sudah daftar. Oke, nih di sini ada terdapat beberapa promo. Kalau kita kepingin bayar, silahkan bayar. Kalau nggak bayar juga tetap bisa nonton siaran-siaran FTV yang secara gratis.
dihadirkan di Next Parabola. Oke, aku tutup. Selanjutnya saya pilih My Next Parabola. Berikutnya ada aktivasi decoder. Nah, di sini SMC ID-nya saya scan ya. Oke, SMC ID-nya itu berada di belakang sini kan. Nah, ini ada di sini, saya scan. Oke, sudah terscan. Selanjutnya proses, kita pilih please wait. Registrasi berhasil smart card ini ya. Ya. Nah, di sini langsung ada paket promo semacam ini, mantul Liga 1, mantul bonus. Nah, ini langsung nyala ya untuk channel-channelnya. Berikutnya saya coba yang lain. Selanjutnya untuk UI-nya itu seperti ini ya kan. Oke, bentar, aku masuk ke TV lain dulu aja. Oke, sekarang saya coba untuk terestrialnya alias UHF-nya. Nah, di sini untuk UHF juga support dengan daya antena, yang mana saya memakai antena PX HDA 5000. Oke, langsung aja sari otomatis. Oke, terdapat 32 channel di wilayah Jogja untuk terestrialnya. Jadi kalau kita pengen pindah ke terestrial atau ke satelit, kita cukup tekan sub ini, tombol sub seperti ini. Nah, nanti akan muncul Next Telkom atau Next Kuben. Nah, di sini kalau terestrial seperti ini, langsung ke UHF digitalnya. Kita cek semua ya. Nah, seperti ini. Untuk pembacaan sinyalnya seperti ini, lumayan cukup bagus. Untuk bar sinyalnya juga seperti itu, dengan UI yang cukup minimalis dan sederhana. Oke, jadi kelebihan dari Next Parabola ini, kalau pindah channel itu hampir tidak ada lag, langsung pindah begitu aja. Ya, seperempat detik ada ya di sini untuk waktunya, tidak seperti STB lain ada jedanya. Tapi kalau untuk pindah dari antar MUX ini agak jeda, dari Trans TV ke MNC ini agak jeda ya. Nah, seperti ini. Kalau satu MUX cepet banget ini. Nah, seperti ini, bagus banget untuk perpindahan channelnya. Nah, sekarang saya akan coba berikan beberapa kelebihan fitur yang ada di Next Parabola ini. Yang pertama, untuk Trans TV HD, ternyata ini juga sudah support dengan Dolby Audio. Nah, seperti ini bisa kita ganti Indonesia Dolby Plus ya. Dolby Plus itu 5,1. Berikutnya seperti Trans 7. Trans 7 ini juga Dolby, tapi Dolby-nya itu Dolby biasa 2,0, maka akan tampil seperti ini, English Dolby. Nah, seperti itu.
Oke, berikutnya untuk bagian UI-nya itu seperti ini, cukup sederhana dan minimalis. Dan untuk menu dari daftar siaran ini terdapat daftar siaran TV seperti ini, bisa kita urutkan, bisa kita hilangkan, bisa kita hapus, bisa kita kelompokkan, bisa kita susun. Ada daftar siaran radio. Biasanya siaran radio itu terdapat saat kita scan di satelit menggunakan antena parabola. Ada LCN, ada volume global, ada automatic control update untuk terestrial. Jadi kita tidak perlu men-scan ulang saat ada siaran baru yang ada di terestrial ya kan ya. Nanti akan muncul sendiri. Untuk berikutnya di sini bagian pencarian, terdapat pencarian untuk satelit, ada TV kabel, terestrial. Nah, di sini untuk catur daya LNB juga tersedia, pasti tersedia ya kalau untuk satelit. Terus kemudian ada kode pos, dan ini memang benar-benar Molanex Parabola itu juga support dengan EWS. Oke. Untuk bahasa di sini isinya cuma seperti ini, pengaturan bahasa. Selanjutnya untuk pengaturan AV juga isinya juga seperti ini. Ada sistem TV, resolusi video, mode aspek, dan lain-lain. Berikutnya untuk pengaturan waktu lokal, isinya juga seperti ini untuk pengaturan GMT, offset GMT. Dan untuk bagian sistem informasi ini isinya product name Next Parabola Combo DVB itu EWS ya. Ini terdapat juga suhu 89,26 Celcius, tapi saya coba cek nggak begitu panas ya di boxnya. Berikutnya untuk pengaturan pabrik juga tersedia, upgrade USB tersedia, upgrade on the air juga tersedia. Selanjutnya untuk bagian pusat media, di sini kita bisa mendengarkan musik menggunakan flash disk atau hard disk eksternal, menampilkan gambar, memutar film menggunakan hard disk eksternal atau menggunakan flash disk. Oke. Selanjutnya untuk konfigurasi jaringan. Nah, di sini menarik sekali, untuk Next Parabola itu juga support dengan WiFi. Oke, sekarang saya coba menggunakan dongle WiFi versi MT. Saya konfigurasikan dulu. Oke, sudah terhubung ya kan? Nah, menariknya di sini terdapat fitur YouTube. Oke, kita coba untuk aplikasi YouTube-nya, apakah bisa diputar. Nah, ini. Ya. Oke, bisa diputar ya kan ya untuk fitur YouTube-nya. Dan selanjutnya ada berita Yahoo. Kita bisa melihat berita-berita dari Yahoo ya. Nah, mulai dari dunia, politik, bisnis, dan olahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tapi sayangnya berbahasa Inggris. Oke, saya juga nggak ngerti untuk bahasa Inggris. Berikutnya ada conditional access, ini CA untuk melihat smart card-nya yang ada di Molanex Parabola ya. Ini yang terakhir ya akan semua. Untuk kesimpulan dari Molanex Parabola yang sudah support dengan DVB itu, yang pertama untuk fitur yang ada di STB yang pernah saya review di beberapa hari yang lalu sampai beberapa bulan yang lalu, itu ada semua di Next Parabola ini. Oke, selanjutnya untuk suhu. Oke, suhunya ini kalau saya raba-raba cuma hangat-hangat doang, nggak panas. Selanjutnya untuk build quality-nya dari Next Parabolanya ini standar aja ya kan ya, tidak mewah-mewah amat. Untuk kualitas jangan diragukan lagi, karena saya sudah mencoba Next Parabola selama 1,5 tahun, tidak ada kendala sama sekali. Berikutnya untuk kelebihan lain dari Molanex Parabola ini, channel TV nasional cukup lengkap, walaupun itu tidak terestrial, menggunakan antena
parabola gede maupun antena parabola mini yang minimal 45 cm jika dia sudah dapat untuk sinyalnya. Cukup lengkap untuk channel nasionalnya. Untuk FTV-nya juga lumayan cukup bagus, mulai dari entertainment, anak-anak, religi, dan lain-lain. Cukup bisa untuk hiburan kita di rumah ya. Karena saya memakai Next Parabola yang lama itu belum pernah saya isi paket, jadi FTV-nya itu benar-benar free to view, bisa kita tonton secara gratis tanpa bayar bulanan. Nah, selanjutnya ada ditambahin dengan channel eksklusif atau premium. Kita bisa pilih sesuai selera kita, mau pilih olahraga, mau pilih entertainment, mau pilih anak-anak, silahkan isi sesuai paketnya yang ada di aplikasi Next Parabola tadi di HP ya kan. Berikutnya untuk harganya sendiri dari decodernya ini sekitar 300-an ribu, itu tergantung dari sellernya yang menjual ya. Berikutnya untuk Mola Next Parabola ini apakah layak dibeli? Menurut saya layak dibeli karena Mola Next Parabola ini cukup meresahkan STB standar lainnya ya. Karena gimana ya, bisa untuk parabola, bisa untuk antena UHF, diberi tayangan FTV, channel nasional lengkap. Jadi kalau kita scan menggunakan satelit Telkom 4 itu akan dapat ratusan channel yang bisa kita tonton tanpa kita harus bayar bulanan ya kan ya, untuk Mola Next Parabola ini. Dan sementara kalau untuk STB biasa itu cuma ngandelin dari pemancar di wilayah Agan, itu kadang ada yang dapat sampai 45 channel, kalau di sini sampai 32 channel. Jadi kalau pengen channel yang lebih banyak, pakailah Mola Next Parabola ini kan. Oke, demikian ya kan, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.